Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kalian yang menyimak di baik pagi hari. Kemudian selamat siang bagi kalian yang menyimak di siang hari. Selamat sore bagi kalian yang menyimak di sore hari. Dan selamat malam bagi kalian yang menyimak di malam hari untuk video kali ini. Jadi langsung saja ya. Kali ini saya ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang unsur yang ada di dalam pajak. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pajak, kemudian apa saja sih jenis pajak, fungsinya itu untuk apa sih gitu. Kemudian perbedaan antara pajak dan juga retribusi daerah itu apa gitu. Sebetulnya materi unsur pajak ini harusnya di awal ya hanya saja supaya kalian tidak lupa karena nanti kita berkaitan dengan objek dan juga cara pengenaan pajak. Maka dari itu saya sampaikan sebelum kita mempelajari tentang cara pengenaan pajak gitu. Oke, jadi untuk unsur pajak itu ada 3 unsur di sini ya. Bisa kalian lihat. Yang pertama adalah subjek pajak, di mana di situ adalah wajib pajak. Kemudian yang kedua ada objek pajak. Nah, objek pajak ini yang akan kita pelajari di materi selanjutnya atau di video selanjutnya tentang bagaimana cara untuk menghitung pajak terutang dari PPh, kemudian PBB dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya yang ketiga unsurnya yaitu disebut sebagai tarif pajak. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama di sini ada yang namanya subjek pajak. Jadi subjek pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Atau katakanlah di sini yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan itu ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Misalnya seorang pegawai, pengusaha, dan perusahaan gitu. Nah, setiap subjek pajak itu pasti memiliki yang namanya objek pajak. Kalau pegawai, contohnya pegawai ya, dia memiliki yang namanya penghasilan, maka objek pajaknya dia adalah PPh gitu. Nah, orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajak itu disebut sebagai wajib pajak. Makanya di sini subjek pajak itu adalah seorang wajib pajak gitu. Orang yang punya kewajiban untuk membayar pajak. Ada sebuah not ya di sini bahwasanya setiap jenis pajak itu pasti memiliki subjek dan objek pajaknya sendiri gitu. Kalau kita membahas tentang berbicara tentang jenis pajak, kemarin kita sudah belajar ya macam-macam jenis pajak. Ada pajak langsung, kemudian ada pajak tak langsung, ada juga pajak pusat, ada pajak daerah dan lain sebagainya. Semoga kalian masih ingat. Kalau tidak ingat atau sudah lupa, silakan dibuka lagi bukunya atau catatannya atau modulnya, atau mau mencari di Google atau sumber terkait lainnya, silahkan. Oke, kita lanjut yang kedua. Unsur yang kedua, di sini saya acak ya, yang kedua adalah tarif pajak. Tarif pajak itu macamnya ada 4, yaitu tarif pajak proporsional atau sebanding, tarif pajak konstan atau tetap, tarif pajak degresif atau menurun, dan juga tarif pajak progresif atau meningkat. Kita bahas satu-satu apa itu yang disebut dengan tarif pajak proporsional atau sebanding dan yang lainnya. Yang pertama, tarif pajak proporsional atau sebanding. Jadi di dalam tarif pajak proporsional ini, tarif yang pengenaan pajaknya itu tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Jadi berapapun PKP-nya atau yang kena pajak, tarifnya itu sebanding ya, atau proporsional gitu. Nah, ini. Jadi berapapun PKP-nya atau pendapatan kena pajaknya, mau itu 50 juta, 75 juta, 100 juta, tarif pajak yang dikenakan itu proporsional. Sama, 10% gitu tarifnya ya. Kalau besarnya pajak otomatis nanti jadi beda karena kan sudah dihitung dengan tarifnya itu tadi. Nah, berbeda dengan tarif pajak yang selanjutnya,
yaitu tarif pajak yang konstan atau tetap gitu. Sekilas hampir sama kan? Kalau yang proporsional itu tarifnya proporsional, besarannya pajak nanti jadi beda gitu. Nah, kalau yang pajak konstan, tarif pajak konstan atau tetap ini untuk setiap dasar pengenaan pajak, besarnya jumlah pajak yang dibayarkan itu sama gitu. Jadi berapapun PKP-nya, tarif atau jumlah pajak yang dibayarkan itu sama gitu. Seperti ini. Bisa dilihat, berapapun PKP-nya, 50, 75, 100 juta, tetapi pajak yang dibayarkan atau besarnya pajak itu sama, 15 juta semuanya. Nah, ini yang disebut dengan tarif pajak yang tetap atau konstan gitu, besarnya pajak. Kalau tadi yang sama itu adalah di tarifnya sama-sama 10% semua proporsional, tetapi besarannya pajak bisa beda. Kalau yang ini dia langsung digedor atau diketok palu, besarannya pajak itu semuanya sama, 15 juta gitu. Tarif yang selanjutnya ada yang namanya tarif pajak degresif atau menurun. Nah, untuk tarif pajak degresif atau menurun sendiri, sekilas bisa kalian pahami bahwasanya di dalam tarif yang dikenakan itu semakin menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak gitu. Jadi semakin pajaknya meningkat, maka tarifnya itu semakin menurun. Kalian bisa lihat di dalam tabel. Ketika PKP-nya 50, tarifnya 30. Ketika PKP-nya naik jadi 75, tarifnya turun jadi 20. Ketika PKP-nya naik jadi 100, tarifnya turun jadi 10% gitu. Jadi semakin PKP-nya dia meningkat atau pengenaan pajaknya itu naik, tarifnya dia semakin menurun gitu. Dan nanti otomatis besarannya pajak juga beda ya. Kemudian tarif pajak yang terakhir disebut sebagai tarif pajak progresif atau meningkat. Nah, untuk tarif pajak progresif ini dia berbanding terbalik dengan yang tarif pajak degresif ya, tapi dia berbanding lurus sifatnya. Jadi, semakin bertambahnya peningkatan dasar pengenaan pajak, maka tarif yang dikenakan itu semakin meningkat pula gitu. Kalian bisa lihat di dalam tabel. Ketika PKP-nya 50, tarifnya 10. Ketika PKP-nya naik 75, tarifnya naik menjadi 15%. Ketika PKP-nya naik menjadi 100 juta, tarifnya ikut naik menjadi 20% gitu. Jadi dia berbanding lurus antara PKP dengan tarif pajaknya karena sama-sama meningkat gitu. Nah, itu adalah tadi 4 tarif pengenaan pajak. Kemudian untuk memperjelasnya, kalian bisa lihat di perbandingan antara masing-masing tarif pajak. Di sini saya menyediakan ada 5 kolom, mulai dari pengenaan pajaknya yang beda-beda, 50, 75, dan 100 juta. Kemudian kalau yang tarif tetap itu diketok palu semuanya bayar 15 juta. Kalau yang proporsional tarifnya itu masing-masing 10%. Kalau yang degresif, ketika objek pengenaan pajaknya naik, maka tarifnya turun, semakin turun. Kalau yang progresif, ketika pengenaannya naik, maka tarif yang dikenakan itu juga ikut naik gitu ya. Kemudian, unsur yang terakhir adalah objek pajak. Nah, objek pajak itu merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak gitu. Macam-macam objek pajak ini macam-macam. Ada PPN atau pajak pertambahan nilai, kemudian PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah, kemudian pajak bumi dan bangunan, ada juga pajak penghasilan atau PPH, kemudian pajak bea materai dan juga BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, itu adalah masing-masing atau macam-macam dari objek pajak, yang mana nanti akan kita pelajari bagaimana cara menghitung atau berapa sih pajak yang terutang dari masing-masing objek pajak gitu. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang macam-macam unsur pajak, yang mana unsur pajak itu terdiri dari 3 macam.
yaitu subjek pajak, objek pajak, dan juga tarif pajak. Untuk video selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara pengenaan pajak atau objek dan pengenaan pajak gitu. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.